Emangnya di sana ritualnya apa? Oh, banyak. Tergantung Mbak mau apa. Mbak mau kaya 7 turunan, mau kaya sendiri, itu tergantung niat dan tujuan Mbak kesini. Katanya, Mbak maunya apa? Ayo kalau Mbak mau saya temenin. Katanya. Di situ saya takut. Saya bingung. Orang itu mau ngapain? Saya tidak punya pikiran ke situ. Karena niat saya hanya liburan untuk memecah pikiran. Saat saya mau check out dari resort jam 1 siang, ternyata bapak yang tadi saya ajak ngobrol menunggu di depan pintu. Saya bilang, "Bapak, kenapa? Saya mau pulang." Mbak ini dipanggil ke sini. Kalau pulang sayang banget. Mbak tidak mungkin kalau tidak dapat panggilan. Mbak ini berarti sudah punya pegangan. Katanya, saya tidak tahu pegangan yang dimaksud itu apa. Saya tahu sosok pegangan Mbak itu luar biasa. Katanya, saya ngomong sama suami. Ini apa maksudnya? Suami cuma bilang, ini marketing orang sini mungkin ya. Suami coba meyakinkan saya agar tidak percaya. Dan waktu pulang, saya diantarkan sopir resort ke stasiun. Dari hotel ke stasiun lumayan jauh, jadi kami banyak ngobrol. Saya tanya ke Pak sopir, "Pak, Bapak orang sini asli?" "Iya, saya orang sini." Saya bertanya lagi, "Kalau saya boleh tahu, emang ada orang yang benar-benar pernah berhasilkah ke sana, ke Gunung Kawi?" "Tergantung Mbak, tergantung niatnya, dan tergantung juga orang yang ketemunya. Kalau Mbak ketemu orang yang benar-benar juru kuncinya, maka Mbak akan berhasil. Karena Mbak ikuti semua apa yang mereka mau. Mbak mau ikuti apa yang jin mau. Tapi, kalau Mbak ketemu orang yang salah, ya, Mbak cuma dapat wejangan aja," kata sopir. Di kepala saya waktu itu tergambar bahwa tidak mungkin ada yang berhasil. Paling-paling cuma ketemu guru kunci dan diberi wejangan. Setelah ngobrol dengan sopir, saya mulai berpikir, oh iya, kalau saya ketemu orang yang benar, mungkin saya berhasil. Kepala saya serasa semerawut. Ini benar dapat panggilan atau tidak? Kenapa saya merasa nyaman di sana? Padahal kondisi keuangan saya pas-pasan. Sampai di stasiun, saya terus membayangkan gunung itu dan ingin kembali karena tempatnya indah. Sampai di rumah, kehidupan saya makin kacau. Hutang numpuk, kerja tidak maksimal, pemasukan tidak maksimal. Banyak masalah. Suatu malam, saya mimpi datang ke Gunung Kawi. Dalam mimpi saya ketemu sosok besar, bukan tukang sapu. Di mimpi itu saya mau ke hotel tempat saya nginap. Ada sosok besar menyambut saya. Saya cuma diam, bengong. Dari mimpi itu, saya kepikiran hampir 3 hari. Lalu saya cerita ke teman. Teman bilang, "Coba datang, siapa tahu masalahmu selesai." Akhirnya, saya benar-benar datang ke Gunung Kawi itu. Di sana saya ketemu lagi penjaga resort yang memberi makan sapi waktu itu. Saya temui bapak itu dan bilang, "Pak, saya butuh bantuan bapak." Saya ceritakan mimpi itu dan kondisi saya, tapi saya tidak punya uang sama sekali. Saya tidak bisa beli sapi, tidak bisa bayar mahar. Saya tidak bisa kasih bapak. Itu yang saya ucapkan ke beliau sebelum minta tolong. "Tidak apa-apa Mbak, Mbak ikuti saja apa maunya mereka. Sekarang, jangan bikin hidup Mbak hancur," kata beliau. Saya sampai Gunung Kawi sore hari dan diajak ke atas. Di situ ada warung sebelum gapura masuk. Ada tugu juga. Sebelum masuk tugu, ada warung. Di situ saya disuruh diam dulu. Saya pikir gunung itu seram. Ternyata ramai. Seperti pasar, ramai pengunjung wisata. Di kepala saya banyak pertanyaan. Kenapa ramai begini? Lalu ada ibu-ibu bilang, "Udah Neng, Neng diam dulu. Nih minum dulu." Saya takut Bu, saya takut. Saya juga tidak punya uang, ucap saya. Di pikiran saya, takut ketemu orang jahat, takut dipotong-potong, karena saya tidak kenal orang di situ. Saya pikir bakal ketemu orang jahat saja. Agak malam, bapak penjaga kebun datang. "Mbak ada uang tidak?" tanyanya. "Saya benar-benar tidak ada uang Pak," jawab saya. 200.000 saja, katanya. Saya kasih 200.000 sambil bilang, "Pak, ini buat ongkos pulang. Saya tidak ada uang lagi." "Tidak apa-apa, nanti pas pulang Mbak, saya kasih uang lagi," katanya.
Saya tambah bingung. Kok dia mau bantu pesugihan? Lalu mau ngasih uang untuk pulang. Apakah secepat itu dapat uangnya? Saya berpikir, orang itu benar atau tidak. Lalu sekitar jam 11 malam, saya diajak bapak itu ke lokasi yang sudah lumayan sepi. Tapi masih ada beberapa orang di pendopo. Beda-beda tempatnya, tapi masih bisa dibilang ramai sih. Di jam segitu, saya diarahkan ke dalam sebuah pendopo. Saya ketemu mbah-mbah. Rambutnya putih, tidak ada kemenyan, seperti bayangan saya kan di film-film dukun. Biasanya banyak kemenyan. Ternyata tidak, dia cuma duduk. Pak Kuncen bertanya, "Mbak, mau apa?" Saat itu saya katakan tidak muluk-muluk.